Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman selalu sehat ya. Hari ini teman-teman akan belajar bersama si benih kecil. Apakah teman-teman tahu hari ini kita akan belajar apa? Sebelum itu, Benih akan memperkenalkan sesuatu kepada teman-teman. Mari kita lihat bersama-sama. Teman-teman, lihat lebah-lebah itu. Apakah teman-teman tahu apa yang dilakukan lebah-lebah itu? Ya, lebah-lebah itu sedang mencari nektar pada bunga. Selain itu, apa ya kira-kira yang dilakukan lebah-lebah itu? Benar sekali teman, lebah-lebah itu sedang membantu penyerbukan pada bunga. Penyerbukan merupakan perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, sekarang teman-teman pasti sudah tahu apa yang akan kita pelajari hari ini. Betul sekali, kita akan belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Tapi sebelum itu, Benih akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu perkembangbiakan secara generatif. Jadi, perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan melalui proses perkawinan. Pada tanaman berbiji, bunga merupakan alat perkembangannya. Membahas tentang bunga, teman-teman harus tahu dulu nih, apa saja bagian-bagian dari bunga. Yang pertama, tangkai bunga. Tangkai bunga berada pada bagian bawah bunga. Kedua, ada kelopak bunga. Nah, kelopak bunga ini yang merupakan bagian paling luar yang menyelimuti mahkota ketika masih kuncup. Ketiga, ada mahkota bunga yang merupakan bagian bunga yang paling indah dan juga berwarna-warni. Keempat, ada kepala putik. Kepala putik merupakan alat kelamin betina. Kelima, ada tangkai putik. Sama halnya dengan kepala putik, tangkai putik juga merupakan alat kelamin betina. Keenam, benang sari. Nah, benang sari ini adalah alat kelamin jantan sebagai alat perkembangbiakan bunga yang terdiri dari tangkai sari, kepala sari, dan juga serbuk sari. Dan yang terakhir ada bakal biji. Nah, bakal biji ini yang akan berkembang setelah dibuahi. Nah, silahkan teman-teman untuk simak video berikut ini. Nah, teman-teman, penyerbukan merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Jika diikuti dengan peristiwa pembuahan, maka bakal biji dan bakal buah akan berubah menjadi biji dan juga buah. Nah, teman-teman, penyerbukan dapat terjadi dalam berbagai cara. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan juga penyerbukan bastar. Nah, penyerbukan yang pertama yaitu penyerbukan sendiri, apabila serbuk sarinya berasal dari bunga itu sendiri. Kemudian ada penyerbukan tetangga. Nah, penyerbukan tetangga ini terjadi apabila serbuk sarinya berasal dari bunga lain tetapi masih dalam satu tumbuhan. Yang selanjutnya ada penyerbukan silang. Nah, penyerbukan silang ini terjadi apabila serbuk sarinya berasal dari tumbuhan lain. Nah, kemudian ada penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar ini terjadi apabila serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang varietasnya berbeda. Nah, teman-teman, itulah tadi cara-cara penyerbukan berdasarkan asal benang sarinya. Kemudian kita berlanjut ke jenis-jenis penyerbukan dengan bantuan angin, air, manusia, dan juga hewan. Yang pertama, penyerbukan dengan bantuan angin. Ketika angin berhembus dan mengenai serbuk sari, maka serbuk sarinya akan terhempas dan jatuh ke putik. Serbuk sari yang terjatuh akan masuk ke sel telur. Kemudian, beberapa waktu ke depan, benang sari akan rontok dan tumbuhlah biji padi.
Yang kemudian ada penyerbukan dengan bantuan air. Penyerbukan dengan bantuan air dapat terjadi pada tumbuhan yang hidup di air. Nah, penyerbukan ini dapat terjadi oleh bantuan hujan dan juga cerpitan air. Ketika ada air yang mengenai benang sari, maka terjadilah penyerbukan. Serbuk sari akan masuk ke putik hingga ke bakal buah sehingga kelopak bunga dan juga putik akan rontok dan kemudian tumbuhlah buahnya. Sekarang kita akan melihat penyerbukan dengan bantuan serangga. Penyerbukan dengan bantuan serangga contohnya ialah lebah. Lebah biasa mencari madu pada bunga. Mereka mencari madu tidak hanya pada satu bunga saja. Saat mengambil madu, serbuk sari yang terbawa pada badannya akan menempel pada kepala putik bunga lain, sehingga serbuk sari akan menyerap ke dalam lalu bertemu dengan bakal buah dan akhirnya akan berubah menjadi biji. Setelah itu, mahkota dan benang sari akan rontok dan akan tumbuh buahnya. Nah, sekarang kita akan melihat penyerbukan dengan bantuan burung. Berbagai jenis burung membantu penyerbukan. Dengan paruhnya yang panjang, burung akan menghisap madu. Saat burung mencari-cari madu, serbuk sari akan terhambur dan ada serbuk sari yang turun ke putik sehingga terjadilah penyerbukan. Nah, yang terakhir, penyerbukan dengan bantuan manusia. Manusia membantu penyerbukan karena tidak adanya perantara yang dapat membantu penyerbukan. Contoh tumbuhan yang dibantu penyerbukannya adalah vanila dan juga salak. Oke teman-teman, itulah tadi pembelajaran mengenai perkembangbiakan tumbuhan pada generatif. Wah, pembelajaran hari ini bersama si benih kecil sangat seru ya. Bagi teman-teman yang masih belum mengerti, video ini bisa ditonton berulang kali. Bye-bye teman-teman. Sampai jumpa di pembelajaran seru bersama si benih kecil. Goodbye.